Tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's thanks to Allah subhanahu wa ta'ala who has been giving some merciful and benefit. And don't forget to say salawat and salam to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. You can say Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okay, we are from group 1. We are going to presentation about konsep pengembangan bahan ajar. Okay, first I will introducing my member. The first one is Rohadatul Usna, and the second Rohadatul IC, and then me Salsabila Indah Suciani. Okay. The first one will be explained by me. Definition materi ajar. Materi ajar adalah apa saja yang dapat digunakan oleh guru dan siswa untuk memfasilitasi pembelajaran. Dengan demikian, materi ajar dapat berupa kamus, CD, video, lembar kerja, dan sebagai berikut. Oke, di sini dijelaskan bahwa materi ajar itu sama dengan sebagai sumber untuk belajar. Seperti yang tadi ada dijelaskan kamus, video, lembar kerja. Dalam contohnya di sekolah kita dikasih buku paket, LKS, dan lain sebagainya. Oke, ada juga yang mengatakan bahwa materi ajar itu adalah sesuatu yang pendidik berikan kepada peserta didik. Ya, sama aja ya seperti tadi, itu adalah sama dengan memfasilitasi pembelajaran. Oke, next. Oke, the next will be explanation by Rohadatul IC. Time is yours. Oke, saya akan menjelaskan tentang kriteria dan syarat bahan ajar yang baik. Pertama akan menjelaskan mengenai kriteria memilih bahan ajar. Bagaimana bahan ajar itu dikatakan sebagai bahan ajar yang baik untuk diterapkan dalam proses belajar mengajar. Yang pertama yaitu ada relevansi. Relevansi ini maksudnya berkaitan. Nah, untuk bahan ajar sendiri berkaitan dengan psikologis dan sosiologis. Nah, yang kedua kompleksitas. Kompleks di sini maksudnya lengkap. Nah, yang ketiga ada rasional atau ilmiah. Maksudnya ini di sini rasional atau ilmiah ini berdasarkan penelitian. Bahan ajar itu berdasarkan penelitian dan berdasarkan keputusan bersama sebelum materi ajar itu diterapkan dalam proses belajar mengajar. Nah, selanjutnya ada fungsional. Fungsional di sini maksudnya materi ajar itu sesuatu yang dirancang untuk mampu melakukan sesuatu. Nah, materi ajar ini yang akan diterapkan dalam proses belajar mengajar di sekolah maupun di kampus. Nah, selanjutnya ke-up-to-date-an sesuai dengan zamannya. Jika zaman sebelumnya materi ajar menggunakan buku atau hal yang antik yang masih lama, nah sesuai dengan zaman sekarang mungkin materi ajar itu bisa diterapkan melalui sesuatu yang berbau internet atau digital. Nah, yang terakhir ada komprehensif atau keseimbangan. Selanjutnya, syarat bahan ajar yang baik. Nah, ada 4 syarat bagaimana bahan ajar itu dikatakan sebagai bahan ajar yang baik untuk diterapkan. Yang pertama, cakupan materi atau isi sesuai dengan kurikulum. Kedua, penyajian materi memenuhi prinsip belajar, bahasa dan keterbacaan baik, dan yang terakhir format buku atau grafika menarik. Next. Nah, selanjutnya klasifikasi materi ajar. Nah, di sini tertera di PowerPoint ada 5 klasifikasi dari materi ajar. Yang pertama fakta, konsep, prinsip, prosedur, dan sikap. Nah, yang pertama fakta.
Fakta di sini maksudnya segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran, meliputi nama-nama objek, peristiwa sejarah, lambang, nama tempat, dan lain-lain. Nah, untuk konsep sendiri, maksudnya di sini segala sesuatu yang berwujud pengertian-pengertian. Pengertian ini baru bisa timbul rumus, paradigma, teori, serta hubungan antara konsep dan menggambarkan implikasi sebab akibat dalam materi ajar. Nah, yang ketiga ada prinsip. Prinsip yaitu berupa hal-hal utama atau pokok dan memiliki posisi penting, meliputi detail, rumus, hubungan antara konsep, dan yang keempat ada prosedur. Prosedur merupakan langkah-langkah sistematis berurut atau berurut dalam mengerjakan sesuatu aktivitas dan kronologi suatu sistem. Nah, yang terakhir ada sikap. Sikap atau nilai merupakan hasil belajar merupakan hasil belajar. Sikap ini meliputi nilai kejujuran, kasih sayang, tolong menolong, semangat, dan minat belajar dan bekerja. Nah, itu tadi klasifikasi dari materi ajar. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh member yang lain. Okay, thank you, IC. Next will be explanation by Rohadatul Usna. Time is yours. Okay, my name is Rohadatul Usna and I will explain about langkah-langkah dalam pengembangan bahan ajar dan prinsip-prinsipnya. Yang pertama adalah langkah-langkah dalam pengembangan bahan ajar. Jadi yang pertama adalah kita akan mengkaji pustaka yang relevan tentang buku teks yang akan kita tulis. Jadi sebelum kita mulai mengembangkan materi ajar, langkah yang pertama itu mengkaji pustaka. Bagaimana agar pustaka yang kita kumpulkan itu relevan dan tentang dengan bahan materi ajar yang akan kita paparkan di kelas. Yang kedua adalah merencanakan tujuan masing-masing bab atau bagian. Jadi setelah kita kaji pustaka yang relevan tentang buku teks yang akan ditulis, jadi kita akan merencanakan tujuan masing-masing babnya. Yang ketiga adalah mengembangkan draft awal. Yang selanjutnya adalah melakukan uji coba terhadap draft awal pada subjek dengan jumlah yang terbatas. Jadi setelah kita kembangkan draft awal tentang masing-masing bab atau bagian dari bahan materi ajar, langkah selanjutnya adalah menguji coba tahap pertama. Jadi uji coba ini kita gunakan dengan subjek yang dengan jumlah yang terbatas. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah kita lakukan revisi terhadap draft awal berdasarkan hasil uji coba yang telah kita lakukan sebelumnya. Jika kita sudah melakukan revisi terhadap draft awal, langkah selanjutnya adalah kita uji kembali draft tersebut berdasarkan hasil uji coba pertama. Jadi uji coba ini ada dua tahap ya. Yang tahap pertama pada saat pengembangan draft awal dan pengujian kedua adalah pada saat setelah melakukan revisi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengembangan materi bahan ajar. Yang pertama adalah bahan ajar yang akan kita kembangkan itu setidaknya harus memiliki dampak yang positif. Jangan sampai bahan materi ajar ini memiliki beberapa dampak yang kurang baik atau yang kurang bermanfaat untuk siswa. Yang kedua adalah membuat siswa merasa nyaman. Jadi hal ini sangat penting untuk kita perhatikan. Apabila siswa merasa nyaman, merasa senang dan nyaman dan enjoy dengan materi bahan ajar yang kita sampaikan, hal ini pasti akan membantu siswa untuk memahami materi bahan ajar tersebut. Yang ketiga adalah membuat siswa mengembangkan rasa percaya dirinya. Selain membuat siswa merasa nyaman, membantu siswa mengembangkan rasa percaya dirinya adalah hal yang sangat penting juga. Jadi apabila siswa merasa percaya diri dan mudah memahami materi tersebut, maka siswa akan mudah
kembali untuk menyerap ilmu yang telah kita sampaikan. Yang keempat adalah prinsipnya adalah dipandang siswa sebagai sesuatu yang relevan dan bermanfaat. Yang kelima, membuat siswa rela berusaha karena merasakan manfaat dari materi bahan ajar tersebut. Jadi jika siswa telah merasa materi ajar tersebut bermanfaat baginya, maka otomatis siswa tersebut rela berusaha untuk menimba ilmu tersebut, rela meluangkan waktu untuk memahami materi dengan ikhlas. Yang keenam adalah sesuai dengan kesiapan atau bekal yang telah dimiliki siswa. Yang terakhir ini adalah yang dimaksud dengan sesuai dengan kesiapan atau bekal yang telah dimiliki siswa adalah materi bahan ajar kita jangan sampai tidak relevan atau tidak sesuai dengan bekal yang telah dimiliki siswa sebelumnya tentang materi bahan ajar tersebut. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh member yang lain. Terima kasih. Thank you, Rodatul Usna. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya lagi. Next slide. Oke, konsep dasar peraturan-peraturan dalam rancangan bahan ajar. Nah, tadi teman saya sudah menjelaskan apa itu pengertian konsep. Intinya konsep itu adalah pengertian secara umum. Jadi bahan ajar yang sengaja dirancang atau didesain akan menjadi bahan ajar yang bersifat baku atau standar untuk digunakan oleh sasaran atau pengguna tertentu. Di sini konsep bahan ajar itu harus bersifat baku supaya peserta didik dapat mengenal isi materi tersebut. Baku di sini maksudnya diketahui oleh khalayak banyak, tidak terbele-bele. Intinya bahan itu sesuai dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Baku di sini. Terus bahan ajar yang dirancang dengan baik didasarkan pada kemampuan yang telah dimiliki oleh penggunanya akan mampu mengurangi terjadinya kesalahan-kesalahan dalam mempersepsikan suatu konsep atau pengetahuan yang tengah dipelajari. Nah, maksud di sini konsep bahan ajar harus dirancang dengan baik, tentu bahan ajar harus dirancang dengan sebaik-baiknya. Karena harus sesuai dengan kaidah-kaidah pengembangan bahan ajar. Karena kalau tidak sesuai, misalnya materinya tentang pembagian, masa yang dijelaskan perkalian, itu kan tidak sesuai. Jadi bahan ajar itu harus sesuai dengan kaidah-kaidah pengembangan bahan ajar. Itu akan mampu meningkatkan daya ingat atau retensi penggunanya terhadap isi atau materi pelajaran, khususnya untuk peserta didik. Yang ketiga, ada bahan ajar berbentuk visual. Unsur visual dalam bahan ajar mampu menggantikan peran kata-kata dalam mendeskripsikan suatu konsep atau pengetahuan. Nah, di sini nih maksudnya bahan ajar berbentuk visual itu kayak dia tuh berbentuk video, audio, dan lain sebagainya. Itu akan mampu membuat peserta didik lebih tertarik dengan belajar, tidak hanya monoton, tidak dengan ceramah, tidak hanya dengan membaca, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, konsep ini digunakan untuk memfasilitasi berlangsungnya proses belajar. Nah, jadi itulah konsep dari peraturan-peraturan dalam pembuatan bahan ajar. Oke, I think that's all from our group. Sorry for our mistake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.